Oke, kembali ke channel YouTube gue yang sempat hilang. Akhirnya gue coba untuk bikin lagi. Gue coba untuk mulai lagi di saat ini yang lagi musim. Kita semua tahu bahwa wabah corona lagi marak-maraknya. Dan gue untuk kalian-kalian semua yang ada di rumah, stay safe, di rumah aja dan jangan kemana-mana. Kita sama-sama memutus rantai virus corona ini untuk demi kebaikan sesama. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe YouTube channel gue yang ini ya, yang akan gue post. Karena ada beberapa YouTube channel gue yang punya nama yang sama, tapi udah gue nggak aktifin lagi dan gue belum hapus. Dan ada beberapa yang dipegang teman gue dan belum dihapus juga. Jadi make sure yang ini lo subscribe. Oke, gue langsung aja, nggak bertele-tele. Gue mau cerita sedikit tentang apa yang terjadi setelah YouTube gue yang pertama, yaitu yang pertama kali gue pernah bahas mobil R34 gue. Itu pertama kali gue coba untuk bikin YouTube channel gue, dan dengan banyak aktivitas gue di luar, lalu di balapan, itu yang membuat akhirnya gue harus cari waktu yang tepat nih untuk bisa back into the social media live. Tapi anyway, all set up, semua udah gue setup, semua udah all settle. Sekarang kayaknya waktu yang tepat untuk gue balik lagi ke YouTube channel gue. Oke, kali ini yang gue mau bahas adalah pasti orang-orang banyak ingin tahu sih sebenarnya Amandio itu siapa sih sebenarnya. Siapa sih sebenarnya? Kalau yang lain kan ketahuan, oh dia balapannya di sini, dia pernah balapan ini gitu. Mungkin nggak banyak orang tahu bahwa saat ini orang tahu cuman gue sebagai drifter doang gitu, tapi gue mau kasih tahu sedikit, tapi kita in a short way. Gue kasih tahu sedikit tentang dulu itu gue ngapain aja. Oke, anyway, di belakang gue nih, ini gue lagi coba nyeting ruangan untuk intensif video. Gue coba untuk bikin ruangan ini ruangan kantor gue, which is ada di rumah gue sebenarnya. Ada salah satu ruangan kosong. Gue untuk emang lagi pengen ngerapiin aja, jadi kita kalau bikin konten, bikin apapun, gue punya ruangan yang enak gitu. Nah basically, jadi dulu gini ceritanya. Dulu kalau nggak salah itu sekitar tahun 2005 ya, tahun 2005 itu gue masih kelas 2 SMP atau 1 SMP gitu. Nah gue itu emang dari kecil itu emang suka yang namanya hobi otomotif gitu. Jadi kayak gue ngeliat mobil, terus gue ngeliat motor ya, itu gue senang banget. Akhirnya waktu gue kecil tuh gue coba untuk ngapalin satu persatu tuh, oh ini mobilnya, contoh misalnya mobil A buatan Jepang, buatan Eropa gitu. Nah gue coba untuk ngapalin itu gitu. Sampai ketika gue suka motor gitu. Gue awal kali untuk coba-coba masuk otomotif itu lewat motor. Nah di motor itu gue sama sekali nggak punya apa ya, ya namanya gimana sih, lu masih kecil, ya lu umur 11 tahun, lu punya motor 2 tak, ya pasti nafsu birahi lu untuk coba-coba kebut-kebutan di jalan, trek-trekan, itu udah pasti all in one package. Gue akhirnya nggak bisa, gimana ya, gue akhirnya ya nggak diizinin lah. Gue ketahuan sneak out sama orang tua, gue ketahuan pulang-pulang kok motornya jatuh gitu. Nah and then turns out gue harus diarahin lagi gitu. Kurang lebih gue diarahin ke jalur yang benar. Nah kalau kalian tahu sebenarnya saat ini kan, lo tahu gue drifting di luar, di 1GP Formula Drift. Dulu 2005 pertama kali gue balapan itu sebenarnya gue balapan sprint rally, dan bukan pakai mobil yang keren kayak sekarang. Zaman dulu itu gue pakai Kia Timor DOAC kalau satu cc 1500-1600 gitu. Nah itu dibeli mobil bekas waktu itu, cuman harganya ya 30-40 juta lah, udah full cage. Terus ini bekas ya, jadi udah seperti pakai orang, full cage. Terus shock basic untuk rally. Dan gue itu pertama kali cuman bisa
apa namanya, nyetir tuh baru bisa nyetir gitu. Nah gue langsung ingin coba untuk masuk ke dunia balap, tapi kalau daleman lagi deh kan. Nah dengan Timor ini gue bertahan 1 tahun gue bertahan dengan Timor, dan untungnya pertama kali nih gue ikut di event Kejurnas Sprint Rally itu gue ada promotor, kita punya namanya kelas di bawah 22 tahun. Nah itu gue dapat posisi pertama di kelas di bawah 22 tahun gitu, karena gue doang, gak ada lagi yang balapan gitu. Jadi di umur gue dulu, di umur gue di umur gue tahun 2005 itu gak ada yang pembalap seumur gue gitu. Makanya gue main-main tuh sama anak-anak lebih tua, sama-sama yang lebih dewasa gitu. Dan langsung gue akhirnya setahun berjalan, gue coba naik kelas ke kelas mobil yang lebih kencang lagi. Nah, dibelilah gue Lancer GTI. Speknya biasa aja, stok, mostly stok, dari mesinnya mostly stok, kaki-kakinya as if nggak bukan kayak sekarang ya, udah macam-macam ya, apa adanya aja gitu mobilnya gitu. Tapi gue dari kecil ada pesan yang bagus gitu, yang akhirnya gue sadarin bahwa dari dulu gue tuh baru nikmatin naik mobil enak kenceng itu sekarang gitu, saat gue udah punya workshop sendiri 55 Racing, yang nanti kita akan bahas lagi nih untuk 55 Racing itu apa nanti di segmen berikutnya gitu. Jadi gue baru bisa ngerasain itu ada bener-bener nyaman di mobil balap tuh di saat ini gitu loh. Nah jadi dulu gue nggak pernah dapet mobil yang bener-bener, gue nggak bilang bener-bener proper ya, tapi let's say kompetitor gue berada di level ini. Nah, jadi gue mungkin mobil gue ada di sini kali, gitu. rata-rata balapan. Jadi gimana akhirnya gue terlatih, gimana caranya gue bisa setidaknya selevel gitu ya dengan level yang di sini gitu. Nah, itu yang akhirnya gue sadar bahwa dulu itu balapan tuh indah gitu, karena yang bener-bener dibawa adalah pure skills gitu. Dan emang waktu itu kita semua serba pas-pasan, bukan over budget banget yang harus bikin tim yang mewah dan nggak ada. Jadi gue juga menyadari bahwa salah satu modal yang bisa gue bikin bertahan itu adalah how to improve yourself aja di dalam setiap race gitu. Dan akhirnya ya sampai di titik ini gitu. And then gue start rally dengan mobil itu dari 2005 ke 2008, 3 tahun. Nah pada waktu itu rally-nya kan sempat mati, bukan mati sih, sempat going down actually. Jadi sempat going down the vibes-nya. Terus di waktu yang sama pun juga gue pernah balapan slalom juga. Tapi masuk ke karir drifting itu sebenarnya gue di tahun 2007 itu Goodyear Night Drift pertama kali. Tapi yang bener-bener real drift lah Achilles Street Battle 2009. Itu pertama kali gue balapan dengan mobil gerak belakang. Nah disinilah awal karir gue di drifting hingga sampai ke D1GP, itu Formula Drift dan yang lain-lain yang banyak gitu. Nah perjalanan dari drifting lokal sampai perjalanan ke internasional kayak D1GP atau Formula Drift, emang itu gue ngejalanin sangat-sangat panjang dan gak mudah gitu. Jadi di belakang gue mungkin gue suka nempel-nempel beberapa ya bekas-bekas nomor start zaman-zaman dulu. Nah ini lu bisa lihat. Jadi semua itu butuh proses, nggak ada yang langsung cepat gitu. Karena gue aja dari pembalap lokal untuk coba ke level itu pertama kali ke Formula Drift Asia dulu, abis itu coba Formula Drift USA, D1GP, terus Rusia, dan D1GP China. Itu nggak langsung naik ke atas gitu. Maksudnya semua itu harus pakai step, harus ada stepnya. Jadi waktu itu gue dapet wildcard ke Formula Drift Asia dan gue nggak menang. Pertama kali gue balap itu gue QTT ke 32. Tapi tahun 2010 saat itu gue kirim mobil, jadi kita bisa ngirim mobil ya. Jadi gue ke Thailand, gue kalah. Di 2010 kita try to figure out kira-kira apa ya yang bisa
kita biar bisa bersaing dengan mereka adalah cara satunya adalah membawa mobil sendiri. Akhirnya kita bawa mobil sendiri, yaitu S15 gue yang baru bikin, kita langsung kirim ke Thailand. Pertama kali itu Singapura. Jadi kita benar-benar sirkus kayak Singapura, ke Thailand, terus ke Malaysia. Tahun 2010 itu gua dapat posisi overall ketiga Formula Drift Asia. Jadi lo bayangin, karena gua tahu 2009 itu gua pertama kali nyoba. Gua dapat wildcard di 2009 ke Formula Drift Asia di Thailand. Gua kalah. Di 2010 gua juara 3. Modalnya cuma satu. Modalnya cuma lu tahu bahwa lu bukan disupport siapa-siapa, lu bukan disupport event negara, enggak, lu cuma punya support swasta. Jadi modal lu adalah ya lu yakin, lu berani, lu setiap event itu jangan waste time aja gitu. Lu jangan wasting time, lu bener-bener dalemin. Dan akhirnya 3 seri dalam Formula Drift Asia all semua di top 16, tapi kalau diakumulasi semua total akhirnya overall ketiga. Zaman dulu kalau lo dapat Formula Drift Asia posisi 4 besar tuh lo dapat kita dikasih sama Formula Drift USA itu wildcard namanya. Jadi kita bisa masuk enter ke Formula Drift USA tanpa kita harus ikut kalau sekarang Pro 1 Pro 2 ya, harus ngikut Pro 2 nya. Jadi lo langsung direct ke atas gitu, direct ke main eventnya. Nah, gue dapet salah satu orang Asia yang dapet tuh gue. Akhirnya 2010 gue loncat lah ke Amerika di 2011. Di situ gue beli mobil Chris Forsberg. Zaman dulu mobil masih 600 juta. Mungkin sekarang udah 1-2 eman lah. Tapi zaman dulu masih affordable di zaman itu dengan spek itu. Karena Amerika tuh kan nggak deket ya, jadi Amerika kan ya jauh. Kalau kita orang Indonesia, kita ke Amerika itu kan takes a lot of time. Dan jadi akhirnya gue juga pindah sekolah juga di sana 2,5 tahun di sana. Problemnya di Amerika adalah mobil yang tersedia di sana pada zaman itu semua setir kiri, rata-rata setir kiri. Jadi gue harus bisa adaptasi dengan mobil setir kiri yang nggak pernah gue coba di setir kiri sebelumnya, karena basically kita nyetir di Asia setir kanan. Jadi gue nyoba di setir kiri. Nah, disitulah tantangan terbesar gue yang gak pernah gue lupain. Gimana gue harus bisa keep up dengan orang-orang yang lain dengan mobil yang gue gak pernah pegang sebelumnya gitu. Tapi syukur banget overall dari karir gue di Amerika, setidaknya gue semua pass qualify di main battle ya setidaknya. Dan best walaupun gue end up di top 32 semua ya, tapi setidaknya di si Formula Drift Long Beach kalau nggak salah ya, Long Beach itu gue posisi kelima, 5 qualify, maksudnya top 5 dalam kualifikasi ya, gue kelima, lumayan lah 95 poin. Di video ini nanti ada. Dan di 2013 akhirnya gue mutusin untuk kayaknya kita harus cari sesuatu yang lebih affordable. Karena balik lagi adalah USA ini kan, Amerika ini tripnya sangat jauh gitu. Jadi dari kota ke kota itu sangat jauh, dan Amerika itu kan besar. Akhirnya gue waktu itu kesempatan juga, karena waktu disponsori Majelis, gue kesempatan juga untuk bisa dekat dengan Daigo, bisa dekat dengan Robbie, yang dimana itu jadi portal gue masuk ke D1GP akhirnya. Disitulah gue menjual mobil 350Z gue, Fairlady. Oh ya, by the way, mobil gue 350Z yang dari Chris Forsberg ya. Gue jual mobil 350 gue, dan gue beli, gue exchange lah akhirnya dari dana itu gue beli X100, JZX100 Chaser, bekasnya Daigo 1, mobil keduanya. Jadi mobil ini habis pulang dari Red Bull New Zealand, Red Bull Drift Shifters New Zealand, sampai Jepang langsung gue beli. Jadi di Jepang itu adalah karir gue kedua di luar negeri yang gue bener-bener stay. Jadi gue sudah hampir 2 tahun gue nggak balapan intensif di lokal. Akhirnya gue ke Jepang, karena gue hitung-hitung waktu itu Jepang lebih affordable dibanding Amerika, dan tiket lebih murah gitu. Jadi semua kita hitung gitu, karena gue orangnya kalau balapan di mana tuh gue harus ngitung
semua, dari timnya, dari krunya, karena gue tahu nggak semuanya adalah perjalanan gue ini ada umurnya. Jadi mungkin umur gue cuma 3 tahun, bisa 5 tahun. Jadi gue udah prediksi kira-kira umur gue berapa lama nih di event ini gitu. Nah, di Jepang itu bisa dibilang oke, di Amerika gue belajar gimana yang di level lebih tinggi. Di Jepang pun sama, lebih tinggi. Tapi bedanya adalah gue lebih mendalami akhirnya apa sih sebenarnya kunci dari drifting itu sebenarnya sendiri gitu. Kenapa sih orang bisa pada jago di drifting, dan kenapa Jepang sih sebenarnya gitu. Nah itu gue coba mendalami di tahun pertama gue gitu. Akhirnya gue beli mobil dari gue, dan gue dapat juga wildcard untuk ke D1GP. Nah sama juga, setiap event-event besar, ini buat lo semua yang harus paham juga ya, bahwa lo mau punya duit berapapun, lo kalau belum pernah masuk ke beberapa event, lo nggak punya record di event-event besar, lo nggak akan bisa masuk di main event ya. Jadi lo selalu dikasih namanya wildcard. Nah wildcard itu apa? Nah wildcard itu adalah lo kayak dikasih uji coba di satu event dulu deh. Kalau lo memadai, lo bisa masuk di level, let's say lo balapan di event A gitu ya. Nah lo harus memenuhi target lo di sini nih. Gitu. Nah kalau lo nggak memenuhi target, kemungkinan besar di event berikutnya lo belum tentu bisa ikut langsung, atau lo harus ikut event namanya event keduanya dia gitu, event saringan lah namanya. Nah kebetulan banget gue ditolak. Loh, gue juga bingung kenapa gue ditolak. Karena gue udah pernah ikut Formula Drift Asia, gue udah pernah menang 3 di Asia, gue udah pernah ke USA. Nah kenapa di D1GP ditolak gitu? Ternyata adalah di D1GP waktu itu 2013 menjadi benchmark ke semua event di dunia. Jadi kalau lo udah pernah ke Amerika, lu pernah balapan di Amerika, mau siapapun lu juga, lu belum tentu bisa langsung ke D1GP ternyata. Itu gue baru tahu. Akhirnya gue minta sama Dago, pakai bahasa ini ya, pakai bahasa Indonesia gini, Dago tolong dong, gue kan udah beli mobil lu bantuin gue deh, biar bisa gue balap di Jepang gitu. Karena gue nggak mungkin lagi balap ke Amerika lagi nih, gue udah beli mobil lu nih. Akhirnya dibantuin sama dia, dan akhirnya D1GP organizer dia ngasih gue wildcard lagi itu. Nah dengan syarat lu harus setidaknya waktu itu 8 besar. 8 besar di Jepang itu zaman dulu ya. Kalau gue misalnya lu semua pasti pernah nonton lah siapa zaman dulu tuh kayak kalau lu nonton Formula Drift Indonesia, lu lihat kayak Daigo jago banget, unbeatable gitu. Lu lihat di sana ada Daigo tapi ada 60 orang aja. Lu bayangin 60 orang kayak dia nyetir di satu event, dan gue harus 8 besar gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, gue bilang kita udah nyampe Jepang, kita udah ngetes mobilnya segala macam, udah oke, kita udah settle tire-nya juga. Ya gue bener-bener have nothing tulus aja gitu. Di event pertama gue itu adalah event internasional gue terbangga, tapi juga bisa bilang event pertama gue yang mungkin orang lihat gila nih orang ya, lu datang cuma 2 orang udah gitu loh. Jadi gue tuh nggak tahu kalau ternyata di D1GP itu disiapin namanya tenda, beda kayak di Amerika atau di balapan di Asia. Jadi gue kira itu ketika kita datang ke venue-nya itu udah disiapin tenda, ternyata belum. Jadi belum sama sekali disiapin namanya tenda. Wah, gue pertama kali balapan di D1GP di Jepang, di Osaka di 2013 itu bener-bener yang namanya ngemper, gue ngemper gitu. Jadi ini mobil udah ada service car, udah kita bener-bener yang ada di service car aja gitu. Karena gue gak punya tenda gitu, dan gue gak tahu. Akhirnya gue balap Bukit Titi. Nah pertama kali gue start mobil untuk balapan, untuk latihan tandem, itu gue tandem dengan beberapa orang ya gitu. Tapi yang paling gilanya gini, saat gue masuk ke battle, waktu itu gue QTT ke 16 atau berapa gitu. Jadi sistem di D1GP itu beda dengan Formula Drift Amerika waktu itu. Formula Drift Amerika kita masih pakai format top 32, sedangkan yang di D1GP itu formatnya top 16 kalau nggak salah dulu. Oh sorry no, top 24, top 24 gitu. Jadi diambil cuma top 24 doang. Nah, gue QTT ke 16.
Jadi karena 8 besarnya orang posisi itu diambil dari tahun lalu. Nah tahun lalu kalau lo 8 besar di overall ranknya tahun lalu, lo otomatis pasti qualified di setiap eventnya selama posisi lo 8 besar. Jadi gue harus ngebutin posisi 6, 9, ya pokoknya harus berada di dekat itulah gitu. Nah kebetulan gue kemarin posisi ke-16, jadi gue ada di tengah-tengah. Nah lo bayangin ketika lo lagi start, lo lagi battle nih, lo udah pakai helm, if you are very full prepared, lawan lo adalah lawan yang lo sering lihat dan lo sering mainin di game PS atau game drifting deh gitu. Dan itu adalah lawan lo. Itu hati gue bener-bener anjir, gokil nih, ini mana nih lawannya nih gitu. Nah, akhirnya udah gue gas aja. Udahlah, gue nothing tulus, udahlah, go ahead. Akhirnya gue start. Gue di battle itu gue hampir menang. Karena waktu gue di depan, namanya ini lawan gue lah Takahashi, dia pakai mobil Barnex, tim Kunis. Dia ada di mobilnya, ada di gamenya, ada di remote controlnya, ada di semuanya pokoknya dalam MotoGP. Nah, gue start, dia nabrak, akhirnya pas gue lagi chase, gue coba untuk dekat, tapi gue akhirnya crossline, tapi gue kalah. Tapi overall poinnya, akhirnya gue posisi ke-7 overall. Jadi, lu ke-7 overall, lu udah ngelewatin target dari wildcard lo, 8 besar. Of course, yang udah pasti lu diterima semua event akhirnya. Di situ gue, itu pertama kali gue kalah, tapi gue bangga. Gue senang banget, akhirnya gue masuk gitu. Akhirnya gue dapet license-nya di 1GP gitu. Itu license di 1GP gue pertama. Akhirnya berjalanlah karir gue di Jepang, mulai dari situlah. Nah, intinya itu, ya dan gue akhirnya beberapa event Suzuka masuk. Nah di Ebisu juga one of the best moment karena gue overall ketiga di situ, dan itu juga menjadi sejarah by far sampai akhirnya pecah di tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi dari semua balapan Jepang tidak ada yang namanya pembalap luar Jepang atau foreigner atau gaijin driver yang masuk ke Jepang, balapan di Jepang, dan dia menang setidaknya masuk 3 besar. Dan gue jadi orang pertama di Jepang itu untuk klasmen masuk driver yang masuk ke 3 besar. Nah, rekor gue pecah itu saat baru bisa pecah di tahun 2019, dipecahin sama teman gue dari orang Thailand, posisi kedua. Tapi harus diingat, teknologi mobilnya udah beda, dengan desain mobilnya beda, horsepower-nya beda, driving style pun orang juga beda gitu. Dan experience-nya juga beda. Waktu gue ke Jepang, ini orang udah sana gitu. Waktu gue di sana, ya gue baru pertama kali gitu loh. Jadi ini orang udah kayak ada 10 tahunan lah balapan di situ. Jadi udah pasti udah tahu kayak cara-caranya, how to handle the game lah. Dan itulah mulai awal karir gue di Jepang, dan akhirnya gue balapan di beberapa event luar negeri kayak di Red Bull China, terus ada di sini ada kayak ada King of Nations, dan masih ada banyak lagi di Rusia. Dan akhirnya itulah step-step yang gue jalanin selama akhirnya gue jadi drifter profesional. How to be profesional adalah nggak ada yang langsung instan kayak oke gue dapet tim atau enggak. Gue bener-bener pure, gue jalanin sendiri. Gue punya modal berapa, itu yang gue punya, gue manfaatin. Dan apapun yang gue terima, jadi mobil apa ya udah gue terima aja gitu. Jadi intinya untuk anak-anak sekarang, untuk milenial sekarang, nggak ada yang nggak mungkin ketika kita benar-benar fight for it gitu. Nggak ada yang nggak mungkin ketika kita benar-benar passionate about it. Dan lo harus punya mimpi, intinya sih gitu. Lo harus punya mimpi sebesar-besarnya, tapi jangan cuma mimpi, lo juga jalanin gitu. Yang terjadi sama gue adalah di fase untuk level balapan internasional sekelas di 1GP itu adalah seperti lu Formula One-nya di mobil ya, di Formula ya, balapan nomor 1 kasta eventnya. Gue bersyukur banget dengan minim
Kalau saya minim budget, yang pasti minim prep, tapi akhirnya gue bisa setidaknya bersaing dan kompetitif. Gak cuma bersaing, tapi juga gue berusaha untuk bisa menyaingi. Toh at the end orang Jepang sama kita kan sama-sama makan nasi, sama aja kan gitu. Jadi yang beda apa gitu, pengalaman udah pasti beda ya, kita coba keep up pengalamannya. Jadi kekurangan kita coba isi satu-satu, dan akhirnya kita semua sama. Nah, itu jadi kalau anak-anak sekarang nanya gimana caranya jadi drifter, sebenarnya gampang. Lu punya mobil aja dulu, itu benar satu, atau lu pinjam mobil temen lu belajar gitu. Nah, drifting menurut gue saat ini menjadi balapan atau olahraga otomotif yang populer setelah F1 ya kayaknya, karena semua orang ini drifting, itu drifting gitu, sampai dibuatin gamenya, habis dibuatin permainannya gitu, dan drifting itu masuk ke lifestyle. Dan yang satu lagi bahwa drifting itu pembalap dengan fans, pembalap dengan orang datang itu punya ikatan emosional yang sangat kuat. Jadi kita nggak ada barriers antara orang luar dengan kita gitu ya, kita semua sama. Dan ini menarik tentang drifting ya, kenapa gue bertahan banget di drifting walaupun bisa dibilang di Indonesia itu eventnya jarang, niche market lah, bisa dibilang balapan yang sangat niche market. Karena drifting itu dengan segi bikin mobilnya, it's not all about how many money you put on your car, it's about how you build your car, how you set up your car. Gimana lu nge-set mobil lu, gimana lu organize every single partial itu yang ada di mobil itu lu organize. Nah itu kita bahas nanti di segmen berikutnya. Nah nanti gue coba balik lagi ke komputer gue lihat kira-kira ada masukan apa untuk ke YouTube channel gue berikutnya. Stay tune, gue coba untuk improve. Thank you untuk yang udah ngingetin lagi, thank you yang udah memberi gue semangat lagi untuk bikin YouTube channel gue. Dan gue akan coba bawa sesuatu yang lebih ajib. Gue akan update video-video berikutnya. Keep update dan pantau terus sosial media gue. Bye-bye.